Segala puji milik Allah, Allah yang berhak dipuji. Karena Allah yang mengadakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang memilih kita, bahkan Allah memiliki seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan semoga jamaah azikro semuanya bisa mengikuti ajaran sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan murabi almarhum kita, diri daripada zikro Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga dimasukkan ke dalam min ahlil jannah, dari ahli surga, dan mudah-mudahan keluarganya, putra putrinya mudah-mudahan jadi soleh dan solehah, wafat dalam husnul khatimah. Seluruh jamaah zikro mudah-mudahan mendapat ridho Allah dan surganya. Seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ke-89 ini, juz yang terakhir, Allah bersumpah dengan fajar wal fajri. Yang kedua, Allah bersumpah dengan walayalin ashrin. Dalam tafsir Jalalain 10 Zulhijjah Allah bersumpah. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bilangan jangkep. Yang ketiga, Allah bersumpah. Yang keempat, bersumpah dengan bilangan ganjil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam. Dalam ayat kelima Allah sampaikan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ayat kelima Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, adakah pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi sumpah ini hanya hanya orang yang punya akal sehatlah yang akan menerima daripada lima sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, kita akan membahas daripada ayat yang ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ke-6, Allah bertanya, islim takriri, bukankah engkau, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Nah, ini yang pertama yang kita sejarah ini ya, kaum Ad. Kaum Ad itu Iroma, hiya Adul ula, kaum Ad. Yang kedua, Allah sampaikan ternyata kaum Ad ini mempunyai zatil imad. Apa ayat ke-7? Zatil ibad, yaitu penduduk Iroma, ibu kotanya kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, itu ya. Ayo diperhatikan. Kemudian apa lagi yang selanjutnya? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan yang seperti negara itu. Apa artinya? Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Jadi belum ada sampai hari ini. Kemudian Allah sampaikan ayat selanjutnya, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang telah bisa melobangi gunung-gunung batu. Ayat berapa tuh? Alladzina taghaw fil bilad, ayat 9 Allah sampaikan, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu di lembah. Tuh, terus ya. Kemudian apa lagi? Wa fir'auna dzil autad, ayat 10, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Apalagi
alladzina taghaw fil bilad, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Ternyata dalam ayat ini Allah sampaikan alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya. Sehingga fa'aksaru bihal fasad, ayat berapa? Ayat 14 Allah sampaikan gitu ta. Fa'aksaru bihal fasad, ayat 12 Allah sampaikan, dan mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Terus fasobba alaihim rabbuka sautu azab, ayat 13-nya Allah sampaikan, karena itu Tuhanmu menimpah cemeti azab kepada mereka. Kemudian inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Sampai ayat 14 saja ya. Jadi hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengajak ke belakang sejarah. Ini berbaca sejarah. Dulu zaman baheula ada namanya kaumnya kaum Ad, kaum Iroma Ad. Gitu. Itu kaum Ad itu mempunyai bangunnya di sini di dalam tafsir Jalalain kana tilmu arba'atu zira'in, 400 jiro, 200 meter itu bangunannya. Allahu Akbar. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ita kaum Ad itu ternyata bangunannya belum pernah ada yang bisa meniru sampai hari ini. Luar biasa ya. Tapi sekarang ahli arkeologi sudah menemukan bagaimana kita hasil daripada kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi ini, ternyata ada bekas-bekasnya. Kan dihancurkan sama Allah, itu bekas-bekasnya ada. Bekas-bekasnya ada. Kemudian ada lagi orang yang aneh zaman dahulu bangun. Wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Kalau kaum Samud ini melubangi daripada batu-batu. Jadi gunung batu dilobangin. Kalau kita kan dihancurin dulu batu, baru dibikin jalan begitu kan. Dulu mah bukan pakai digiling, dipantek dulu, peletok dibelah. Sekarang mah sudah. Tapi kalau kaum Samud mah gunung dibikin, dilobangin, dibikin rumah yang begitu mewah. Itu kaum Samud. Nggak ada insinyur sampai hari ini yang bisa meniru kaum Samud. Nah, ada lagi nih yang masih berulang-ulang dalam Al-Quran. Wa fir'auna dzil autad. Ada lagi Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Yang mempunyai pasak. Gitu kan. Seperti sekarang mah piramid ya. Piramid itu bangunan Fir'aun itu. Sampai hari ini nggak ada orang bisa bikin piramid niru, nggak bisa. Allahu Akbar. Nah, di sini Allah sampaikan kaum Ad, kaum Samud ya. Kemudian Fir'aun itu Allah sampaikan, beritakan kepada kita, mereka itu togow, hidupnya semau gue. Pinter, ahli bangunan. Fir'aun togow. Cuman togownya Fir'aun itu ngaku pangeran. Ngaku pangeran, ngaku apa? Ngaku Tuhan. Gitu kan. Ada orang yang memuji Fir'aun. Fir'aun itu orang sukses katanya, mensejahterakan rakyat. Nah, ada orang semacam itu yang memuji Fir'aun. Fir'aun itu hebat sebenarnya, Pak, katanya. Dia mensejahterakan masyarakat. Tapi nggak tahu bagaimana jahatnya Fir'aun gitu. Mengaku Tuhan ini yang menjadi masalah. Menyajar sama orang yudzabihuna abnahum, bayi disembelih, masa orang baik. Kemudian orang yang enggak ngaku Tuhan dia bunuh, bahkan Siti Asyah pun dicokel matanya
karena ketahuan itu Siti Aisyah tidak mengakui sebagai Firaun sebagai Tuhan. Jahat itu Firaun. Gitu. Mereka itu sombong. Sombongnya kaum A dijelaskan dalam Al-Quran, kaum Samud dijelaskan dalam Quran. Sombongnya. Kemudian Firaun dijelaskan bagaimana congkaknya Firaun. Mereka itu paksaru pihal fasad, bukan memberikan keamanan, bukan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, bukan memberikan memberikan ketenangan buat masyarakat. Justru paksaru pihal fasad, mereka merusak tatanan-tatanan budaya manusia, baik ekonomi, politik dan sebagainya, mereka hancurkan. Masyarakat tidak merdeka dengan kekuasaan mereka. Itu namanya togow fil bilad. Begitu kan? Allahu Akbar. Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kepada kaum Samud? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kepada Fir'aun? Berbeda-beda di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan fasaba alaihim rabbuka sautu azab. Allah hancurkan mereka dengan sautu azab, dengan kalau bahasa Sunda sauto itu pecut ya. Kalau bahasa Melayu sauto itu namanya apa? Cambuk ya. Cameti ya. Jadi diibaratkan azab Allah Subhanahu wa taala seperti pecut. Kalau kaum Admah dihancurkannya dalnya begini, kaum Samudnya dihancurkannya begini, kalau Fir'aun sauto azabnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya begini, apakah di hari ini kalau manusia mempunyai congkak seperti kaum Ad, congkak seperti kaum Samud, congkaknya seperti Fir'aun, apakah akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Azab balasan kepada Fir'aun, kebalasan kepada manusia yang mempunyai sifat seperti Fir'aun, Allah akan sampaikan juga. Tidak akan terhalang dengan dukun, tidak akan terhalang dengan kekuatan teknologi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau menyiksa, tidak bisa yang menghalangi. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Enggak bisa. Nah, sekarang banyak sifat-sifat Fir'aun yang dipraktekkan di seluruh dunia. Itu kan. Dulu Fir'aun yuzabbihuna abnahum, sekarang di Yaman. Setiap hari kita doa qunut najilah di Yaman, di Palestina, di Syria. Orang-orang yang tidak berdaya dibantai. Itu mereka paksaru pihal fasad. Percis seperti Fir'aun. Mereka membantai bayi-bayi. Dulu disembelih dengan pedang, dengan pisau, sekarang dengan amunisi. Sekarang dengan senjata-senjata kimia. Itu adalah kekejaman Fir'aun, masih ada banyak sekarang. Bahkan yang paling berbahaya adalah manusia yang berpakaian Islam, yang bermulut Islam, tapi hatinya hati iblis. Di Yaman berapa saudara kita yang dibantai? Dia ngaku Islam padahal bukan Islam. Orang membawa pun satu, itu saudara-saudara sekalian, orang yang menuduh satu mukmin saja dalam kitab Al-Muntakhab itu sama dengan menghancurkan dunia. Kita membunuh seorang mukmin itu dosanya lebih dahsyat daripada menghancurkan dunia. Satu mukmin itu. Sekarang berapa mukmin yang dibantai oleh orang-orang kafir yang berbaju Islam, yang mengaku Islam. Padahal orang kafir dia. Orang kafir, tidak mungkin orang beriman membunuh orang beriman, tidak mungkin. Tapi sekarang permainan iblis, makarnya orang-orang iblis yang ada di Timur Tengah, subhanallah, di Yaman, di Palestina, Masya Allah. Kalau di Palestina yang membunuhnya kafirnya kafir harbi, jelas Yahudi ya. Tapi kalau di Yaman mengaku dia Islam, padahal bukan Islam. Ini hadirin kaum muslimin,
ancaman Allah Subhanahu wa taala, fasabba alaihim rabbuka syautu azab, akan berlaku lagi. Dulu kaum Ad dibantai oleh Allah, kaum Samud dihajar oleh Allah, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah karena mereka sombong, togow, kemudian meruksak di alam. Nanti juga ada sebentar. Fasabba alaihim rabbuka syautu azab, sebentar lagi ancaman camati Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Kata Allah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad sangat mengawasi, jadi tidak akan dibiarkan. Orang yang mempunyai karakter Fir'aun, Allah tidak akan membiarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan karakter kaum Samud, kaum Ad tidak akan. Kaum yang Nabi Soleh, ada kaum Nabi Hud, itu kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibiarkan. Orang-orang yang seperti mereka tidak akan dibiarkan. Hadirin kaum muslimin, kapan? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapan pertolongan? Sebentar lagi pertolongan Allah datang. Yang jelas kita harus bersatu hati kita, mempertahankan akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah sunnah, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti sunnah baginda Nabi, mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sekarang di YouTube sudah bukan rahasia lagi. Ada orang yang mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, itu ada di dalamnya. Yang melaknat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, subhanallah. Yang mengatakan ke neraka Siti Aisyah, subhanallah, Siti Hafsah, na'udzubillahi min zalik. Ini mudah-mudahan azikro ini istiqomah dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena semua konsep kaum Ad, kesombongan kaum Ad, kesombongan kaum kaum Samud, kesombongan Fir'aun sudah masih ada, masih mengalir pada zaman hari ini. Apalagi sekarang kita sudah diberikan informasi bagaimana dahsyatnya corona, masya Allah. Ada yang mengomentari ada manfaatnya, ada madoratnya, ada corona. Ada yang berbahasa Arab mengatakan corona itu bisa memberhentikan perbuatan jinah, diskotik, perek-perek gitu, ada dalam bahasa Arabnya, ada. Karena takut corona gitu kan. Bahkan di Amerika katanya bunga bank dinolkan gara-gara corona, yang tadinya riba tidak ada riba. Kemudian pertemuan kegiatan maksiat yang bisa setiap malam itu berhenti. Itu yang mengatakan bahwa ada manfaatnya corona. Ada lagi yang mengatakan gara-gara corona di PHK. Gara-gara corona nggak bisa belajar, gara-gara corona anak-anak sekolah tidak bisa sekolah, pakai offline. Bahkan lebih berat lagi, harus pakai HP sekarang. Kalau nggak punya HP nggak bisa. Masya Allah. Nah, ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk jadi manusia akhir zaman. Kalau kita tidak kembali ke masjid, waduh bahaya. Tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, kita bahaya, saudara-saudara. Karena hari ini di luar masjid apa yang terjadi? Subhanallah. Apa yang disabdakan oleh Nabi di akhir zaman bakal begini-begini. Di antaranya ada kalimat begini, nanti akan datang suatu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan lari daripada ulama dan fuqaha, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Orang yang lari dengan ulama dan ahli fikih akan diberi 3 bencana. Yang pertama, manusia akan dicabut keberkahan usaha. Banyak orang yang usaha kesana kemari, tapi tidak ada keberkahan sedikit pun. Gara-gara apa? Gara-gara lari kepada ulama, lari kepada ahli fuqaha. Yang kedua, itu kan, yarmul kasbihim. Yang kedua, orang yang lari dengan ulama dan fuqaha, wasallatahum sultanan zaliman, akan diberikan pemimpin yang zalim. Yang jujur tidak jadi pangkat, tapi yang jahat dibikin pangkat. Ini hari ini, gara-gara apa? Gara-gara kita juga sebenarnya. Gara-gara kita tidak bisa membedakan mana pemimpin yang membawa keberkahan, yang membawa kejujuran, yang bawa keamanan. Karena kita jauh dari ulama,
ahli fikih tidak tahu hukum, akhirnya tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana pemimpin yang harus diikuti, mana nggak tahu. Gara-gara lari daripada pengajian, lari daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada pemilihan, yang dipilih bukan orang yang baik-baik, tapi justru orang-orang yang blow on. Gara-gara apa? Gara-gara kita. Ya firuna minal ulama, gitu kan. Masya Allah. Sekarang Allahu Akbar. Kalau berbicara, saya sering berkata, sumber daya alam kita subhanallah luar biasa ya. Perak, emas ada di kita, baja ada di kita, kelapa sawit ada di kita, intan mutiara ada di kita, ikan di laut banyak, baja ada di kita. Tapi kenapa kita jadi orang nggak jadi orang miskin? Kenapa? Nah, ya firuna minal ulama, kita lari daripada ulama. Ya firuna minal fuqaha, jauh dengan ahli hukum agama, sehingga kita sekarang hidupnya diperbudak dengan orang-orang jahat. Nauzubillahi min, gara-gara kita sendiri. Nah, kenapa? Dan memang mereka mempunyai rekayasa bagaimana manusia supaya jauh dari agama. Belum kita diadu domba antara Islam dengan Islam, diadu domba, dibikin binatang kita supaya berantem gitu. Dan kita anehnya mau aja berantem gitu, mau aja diadu domba. Allahu Akbar. Ini gara-gara ya firuna minal ulama wal fuqaha, jauh daripada ulama, jauh daripada ahli fikih. Yang paling berbahaya adalah manusia sudah jauh dengan ulama, jauh dengan ahli fikih, wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, ketika datang malakal maut tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Su'ul khotimah, orang yang lari dari ilmu agama, lari dari ilmu fikih bakal husnul khotimah, bahkan banyak yang murtad. Apa? Itu Ustadz Situmorang itu tahu itu berapa sekarang kecamatan, kabupaten yang dimurtadkan oleh orang misionaris. Saya terharu dengan ada mualaf dari Aceh. Kenapa ada orang Aceh bisa pindah agama? Karena katanya orang-orang yang sudah pintar sudah tidak mau menengok orang fakir miskin. Karena sasarannya adalah orang fakir miskin. Ya sekali lagi nih saya beberapa ulang, daerah Sukabumi, daerah Cianjur banyak yang pindah agama. Gara-gara apa? Disalahkan oleh mualaf dari Aceh itu gara-gara ulama-ulamanya tidak peduli kepada orang-orang kecil sehingga diambil sama orang lain. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Solusinya bagaimana kita? Masjid Al-Iqra ini kita berdoa mudah-mudahan semarak seperti dulu ya. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra daripada almarhum supaya jadi ke depan lebih semangat lagi ditinggal orang tuanya, supaya ini Al-Iqra ini tetap eksis insya Allah. Banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak silaturahim, banyak santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Insya Allah umat Islam akan mendapatkan janji Allah. Janji Allah itu tidak akan meleset. Apa janji Allah? Janji Allah kepada orang yang beriman, la yastakhlifannahum, nanti umat Islam akan menjadikan khalifah. Sekarang tahu pada takut orang kepada khilafah, takut ya, takut. Padahal khilafah di Indonesia belum pernah berdiri, belum pernah merugikan, begitu. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita ini negeri yang sangat idola
segala macam. Penduduk yang Islam yang paling banyak itu di Indonesia. Masjid yang paling banyak di Indonesia. Pondok pesantren yang paling banyak di dunia adalah di Indonesia. Insya Allah. Majlis-majlis zikir yang paling banyak adalah di Indonesia. Subhanallah. Bahkan yang paling menarik, yang membawa harum negeri Indonesia adalah banyak qori internasional dan hafiz yang diperlombakan itu datangnya dari Indonesia. Hampir setiap tahun, setiap perlombaan tilawatul Quran itu yang dimenangkan oleh Indonesia, gitu kan? Yang dari Tasik ada, gitu kan? Yang dari seberang ada, dari Sulawesi ada. Hampir setiap tahun orang Indonesia memenangkan perlombaan tilawatul Quran. Tajwidnya bagus, suaranya bagus. Insya Allah luar biasa. Ini saya waktu di luar negeri ada bilang, katanya di Indonesia itu ada istilah 1 juta masjid. Ada waktu saya di luar negeri itu, Indonesia 1 juta masjid katanya. Padahal waktu itu belum sampai 1 juta itu. Jadi saking banyaknya itu terkenal di sini 1 juta masjid. Hebat Indonesia. Allahu Akbar. Aneh katanya berpulau-pulau tapi bisa bersatu. Di negeri kami satu lempengan berantem terus. Di Indonesia pulaunya berapa ribu pulau tapi bisa bersatu. Luar biasa Indonesia. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, tengah malam minta pada Allah, mudah-mudahan negeri kita ini dipimpin sama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau orang bertakwa nggak ada yang maling, nggak ada. Allah udah jamin, walau ana halal qura amanu wa taqau lapatahna alaihi barakati minas samai wal ardi. Kalau seandainya penduduk kampung, penduduk negeri, penduduknya berdasar iman dan takwa, asas iman dan takwa, lapatahna alaihi barakati minas sama. Keberkahan itu bukan dari bumi saja, dibuka dari langit dan bumi. Allahu Akbar. Di Mekah tidak ada pohon-pohon rindang, tidak ada buah pohon-pohon tapi buah ada di Mekah. Lapatahna alaihi barakati minas sama. Tiap 24 jam di Makkatul Mukarramah itu tawaf tidak berhenti, ya enggak? Cuman lockdown sebentar kemarin jarang-jarang. Allahu Akbar. Yang tawaf, yang baca Quran di Madinah, yang zikir, yang Allahu Akbar. Lapatahna alaihim barakati minasam. Kalau seandainya di Indonesia, Allahu Akbar, apa yang tidak ada di Indonesia? Nah, kalau seandainya sekali lagi umat Islam bersatu, kemudian kita hidupnya pakai asas iman dan takwa, insya Allah negeri kita tidak akan miskin. Negeri kita bukanlah tidak akan punya hutang lagi, tidak jadi gorimin. Sekarang negeri kita aneh bin ajaib, negeri kaya tapi gede hutang. Ini aneh bin ajaib. Kenapa? Karena yang memegangnya bukan ahlinya. Yang memegang bukan ahlinya. Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantajiri sa'ah. Apabila sesuatu perkara dipasrahkan, dititipkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Tapi kita jangan putus asa ya. Mata nasrullah. Memang orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah di dunia, masatumul ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu. Penderitaan sakit, miskin gitu kan. Udah sakit, miskin gitu kan. Wa zulzilu, diguncang gitu kan, dipitnah dan sebagainya. Sehingga kalau umat Islam sudah bersatu berkata kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sebentar lagi akan datang, insya. Dengan catatan kita masukkan, makmurkan masjid sholat berjamaah, makmurkan dengan taklim Al-Quran dan Sunnah, makmurkan silaturahmi, makmurkan santunan kepada fakir, miskin dan yatim piatu. Jangan sampai orang-orang fakir, orang-orang miskin pindah agama gara-gara orang kaya tidak ada peduli terhadap fakir miskin, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية غير مخزن ولا fadhin. Ya Allah, aku memohon hidup yang nyaman ya Allah, mati yang tenang ya Allah, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Allahumma nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbisna wa sakil mawazinana wa hakik imanana wa rafa' darajatina wa taqabbal salatana wa gfir khati'atina wa nasukal ula minal jannah. Ya Allah, aku meminta ya Allah permintaan yang baik ya Allah, permintaan yang baik ya Allah, dan doa yang baik ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya jadi orang yang husnul khotimah ya Allah, diberikan derajat yang tinggi ya Allah, diterima salat kami ya Allah, diampuni kesalahan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah surga yang paling tinggi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azai maghfiratika wa salamin kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Ya Allah, pastikanlah aku memperoleh rahmatmu ya Allah, meraih ampunanmu ya Allah, terbebas dari segala dosa ya Allah, mendapatkan manfaat dari segala kebaikan ya Allah, meraup keuntungan ya Allah berupa surga ya Allah, dan terlepas dari siksamu neraka ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami ya Allah, serta jauhkanlah kami ya Allah dari hinanya dunia dan akhirat dan siksa akhirat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamdina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat ya Allah. Anugerahilah kami ya Allah ketaatan kepadamu ya Allah, yang akan mengantarkan kami masukkan surgamu ya Allah. Curahkanlah keyakinan ya Allah, sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ya Allah kepuasan dengan pandangan, penglihatan dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami ya Allah, serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami ya Allah. Hindarkanlah ya Allah seorang penuntut yang siapa saja yang menzalimi kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami ya Allah. Jangan Kau jadikan musibah dalam agama kami ya Allah. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami ya Allah, dan tidak pula ya Allah tujuan ilmu kami. Janganlah Engkau ya Allah tempatkan kami di bawah
kekuasaan orang-orang yang temanya kami ya Allah. Janganlah Engkau tempatkan kami ya Allah di bawah kekuasaan orang-orang yang menyayang kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami ya Allah. Janganlah Engkau ya Allah tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak menyayangi kami ya Allah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan kecuali dosa pun bagiku, melainkan Engkau ampuni ya Allah semuanya ya Allah. Janganlah Engkau tinggalkan sebersit keraguan pun bagiku ya Allah, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau ya Allah tinggalkan kami sepeser utang pun ya Allah bagiku ya Allah, melainkan Engkau lunasi ya Allah semuanya ya Allah. Janganlah Engkau ya Allah abaikan segala kebutuhan kami ya Allah di dunia dan di akhirat, melainkan Engkau penuhi semuanya ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih Maha Penyayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salamu akhiru da'wahum alhamdulillah. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.